Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, kami dari grup 3 izinkan memperkenalkan diri, yaitu pada grup ini ada Ali Imron, ada Ahmad Robi, ada Pak Daniel Lesmana, Mas Ilyas Trihandono, dan saya sendiri Selamat yang membuka acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kita di siang hari ini akan memaparkan hasil proyek daripada grup kami, yaitu grup 3, di mana kita membuat website e-commerce. Adapun maksud dan pendahuluan dan latar belakangnya adalah pembuatan website e-commerce ini berbasis platform PrestaShop ditujukan untuk mempermudah operasional retail, baik dalam transaksi maupun memberikan pengalaman belanja online kepada pengguna. Lalu tujuan sistem back office itu gunanya adalah sentralisasi data, mengintegrasikan pengelolaan katalog produk, persediaan stok gudang, dan pemrosesan transaksi pembeli dalam satu dashboard. Kedua, efisiensi admin, memangkas waktu pengerjaan tugas rutin melalui antarmuka operasional yang terstruktur, mudah dimengerti, bahkan oleh pengguna yang awam. Next. Kelebihan daripada sistem ini adalah operasi SOS dan gratis. Artinya tidak ada biaya, efisiensi perangkat lunak inti. Diperkaya dengan fitur-fitur, memiliki lebih dari 300 fitur bawaan. Lalu kita desain untuk user friendly, di mana antarmuka back office yang terorganisir dengan baik dan mudah dipelajari oleh admin. CEO friendly, struktur URL dan metadata yang optimal untuk peringkat mesin pencari, serta adanya dukungan multibahasa, mendukung operasional toko global dengan berbagai bahasa dan mata uang. Kekurangannya tentu ada, diantaranya adalah modul berbayar, banyak fitur tambahan dan template profesional yang memerlukan biaya tambahan tinggi, berupa belajar teknis, di mana meskipun mudah bagi admin, kustomisasi mendalam memerlukan keahlian teknis developer. Skalabilitas terbatas, performa dapat menurun jika katalog produk menjadi sangat besar tanpa optimisasi server yang kuat. Dukungan terfragmentasi, maksudnya tidak ada dukungan pelanggan pusat yang gratis. Lalu ketergantungan add-ons, seringkali memerlukan banyak modul pihak ketiga yang bisa menyebabkan konflik sistem. Agenda pembahasan manual, ada 3, diantaranya adalah pusat kontrol, memahami fungsi, dan pemanfaatkan statistik harian di dashboard utama PrestaShop. Yang kedua, manajemen katalog, panduan teknis, input produk, penentuan harga pajak, serta pengaturan kategori menu toko. Stok dan penjualan, alur sinkronisasi stok, persediaan berkala, serta prosedur penerimaan status pesanan masuk. Berikutnya, bagian pertama akan dijelaskan oleh Mas Imron. Silakan, Mas Imron. Ya, terima kasih Pak Selamat. Sekarang kita lanjut membahas fitur-fitur yang ada di PrestaShop ini. Saya akan bacakan bagian pertama di bagian dashboard. Ya, biasanya dashboard ini kan menampilkan rekapan entah itu dari penjualan atau performa website kita sendiri. Intinya dashboard ini merangkum segala aktivitas lah di web e-commerce kita. Setelah tadi fungsinya saya sebutkan sedikit ya, kita bisa lanjut bagaimana mengakses menu dashboard ini. Seperti pada instruksi di sini, kita bisa ke halaman navigasi di sebelah kiri di sidebar, nanti muncul menunya yang bernama dashboard.
Nanti setelah itu kita bisa langsung klik. Di situ juga banyak filter-filter yang bisa kita gunakan, tergantung kita butuh untuk menampilkan data apa yang kita perlukan untuk untuk melihat performa website kita ini. Ya, berikutnya boleh dilanjut. Maaf, Pak Slamet itu mikrofonnya ke mute. Oke, maaf. Untuk bagian kedua terkait katalog dan kategori, silakan Mas Derobi. Baik, bagian 2 yaitu ada katalog dan kategori, di mana menu dasar untuk menyusun etalase toko, mengunggah produk baru, menetapkan skema harga, serta merapikan struktur navigasi kategori. Oke, lanjut. Fungsi halamannya itu digunakan untuk mengarsipkan seluruh produk dengan aktif, mengubah detail harga, serta mengatur visibilitas barang di halaman depan website. Nah, untuk panduannya di sini yang pertama itu bisa buka menu produk, untuk navigasikan kursor ke menu katalog, lalu pilih sub menu produk. Selanjutnya tambahkan produk baru. Klik tombol hitam yang di atas itu. Kemudian ada konfigurasi harga dan status untuk input nominal harganya, atau bisa juga jumlah barangnya. Nah, setelah itu kita geser tombol saklar pada kolom status menjadi hijau untuk mempublikasikan produk secara instan. Lanjut. Ya, selanjutnya. Oh ya, lanjut. Baik, pengaturan kategori belanja. Fungsi halaman memperoleh navigasi membeli pencarian produk dengan mengelompokkan dalam hierarki belanja yang rapi dan terstruktur. Next. Itu tadi udah manis. Udah. Nah, ini. Oke, maaf ya. Ada sedikit terjadi miskom. Untuk bagian ketiga, silakan dilanjut Mas Ilyas. Oke, baik. Nah, akan melanjutkan di bagian ketiga untuk stok dan transaksi masuk. Pengendalian inventaris barang secara otomatis serta memproses alur pengiriman dan pembayaran setiap pesanan pelanggan. Baik, di sini kita lihat di tampilan ini ada manajemen stok persediaan. Fungsi halaman ini berfungsi mensinkronkan data stok di sistem back office dengan stok fisik di gudang dengan pencegahan ada produk kosong overselling. Nah, di sini bisa dilihat dengan overstock. Panduan penggunaan, filter dan cari produk. Guna kolom pencarian cepat di bagian atas untuk menjaring nama produk yang ingin diperbarui. 2. Periksa kuantitas fisik aman, kolom fisik di total gudang dan tersedia, jumlah neto dan setiap beli setelah dikurangi antrean pesanan dan pending. 3. Sunting masal. Ketika kuantitas stok tambahan di kolom edit sisi kanan, lalu tekan tombol abu-abu terapan kualitas baru. Pemrosesan transaksi penjualan. Fungsi halaman ini berfungsi memproses seluruh siklus pesanan masuk, melacak periode pembayaran pembeli, memperbarui resi pengiriman, hingga mencetak faktur invoice untuk di penjualan. Panduan penggunaan, cek order terbaru. Akses menu penjualan, masuk ke penjualan, daftar transaksi baru akan otomatis bertumpuk di baris teratas. Periksa metode pembayaran. Cermati kelompok pembayaran untuk mengetahui opsi transaksi pembeli, misal bank wire atau payment by check. Bisa dimasukkan juga payment BCA juga bisa masuk. Update pesanan. Klik ikon kaca pembesar baris lalu ubah status pesanan menjadi secara bertahap. Contoh dari menu pembayaran menjadi pembayaran diterima setelah diverifikasi untuk pembayaran. Kita lanjut ke bagian ketiga, itu langkah efektif untuk memantau agar operasional berjalan dengan normal dan aman. Di sini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pantau dashboard, mulai hari kerja dengan memantau aktivitas chart aktif di dashboard untuk mendeteksi pembeli yang berpotensi melangsungkan check out pesanan. Lalu yang kedua adalah verifikasi pembayaran. Secara berkala periksa daftar order berstatus menunggu pembayaran dan segera ubah status di sistem setelah mutasi rekening bank terverifikasi. Sepertinya ada gangguan sinyal ya? Gimana, Pak? Halo?
Ya, langsung sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan, harap langsung tanya di kolom komentar. Terima kasih. Sampai pertanyaan Anda terkait dengan penggunaan operasional Prasatop ini.